Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Auta Yuandira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini masih dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran dua dimensi dan karakter media pembelajaran dua dimensi. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian media dua dimensi. Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media dua dimensi memiliki ciri-ciri di mana media ini hanya dapat dilihat dari bagian depannya saja dan tidak menampilkan unsur audio atau motion. Hal ini tentunya berbeda dengan media tiga dimensi, di mana media tiga dimensi tidak hanya dapat dilihat dari depan saja, akan tetapi media bisa dilihat dari berbagai sisi. Media dua dimensi merupakan media yang sering dipergunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Karena di samping media dua dimensi bentuknya sederhana, harganya pun cukup ekonomis. Bahan-bahan media dua dimensi mudah diperoleh tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya, atau dengan kata lain, media dua dimensi tidak memerlukan tempat yang khusus. Selanjutnya, jenis-jenis media dua dimensi. Jenis media pembelajaran dua dimensi dapat dibedakan meliputi media grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang penampilan isinya tergolong dua dimensi. Pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Sebagaimana halnya media-media yang lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Saluran pesan yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Nah, simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain itu, fungsi umum tersebut secara khusus grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak tergrafiskan. Selain sederhana dan mudah pembuatannya, media grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Media grafis mempunyai jenis yang bermacam-macam. Beberapa di antaranya, yang pertama bagan, kedua sketsa, diagram, grafik, gambar atau foto, kartun, dan poster. Yang kedua, media bentuk papan. Media bentuk papan yang diringkas di sini terdiri dari papan tulis, papan flanel, dan papan buletin. Yang ketiga, media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan atau printing. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Media cetak merupakan alat pendidikan yang membantu para guru dan staf pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran serta lebih cepat
dan lebih mudah ditangkap oleh para siswa. Media sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di mana dalam perkembangannya saat ini ia bukan sekedar alat bantu tapi merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Pada dasarnya, media cetak yang digunakan dalam pembelajaran itu sebagai suatu perantara untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Media cetak bisa dikatakan sebagai suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan ilmu sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat dalam proses belajar. Jenis media cetak diantaranya adalah buku pelajaran, surat kabar, majalah, ensiklopedia, modul, dan bahan pengajaran terprogram lainnya. Karakteristik media dua dimensi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa media dua dimensi merupakan salah satu pengelompokan media yang dilihat dari segi bentuknya. Dengan demikian, media dua dimensi memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khas bila dilihat dari segi bentuknya. Selain dilihat dari segi bentuknya, media dua dimensi juga memiliki ciri-ciri khusus yang dimana ciri-cirinya ini hanya dimiliki oleh media dua dimensi saja. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri khas media dua dimensi. Secara umum, media dua dimensi memiliki ciri-ciri di mana media ini termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media dua dimensi yang pertama adalah media grafis. Sebagaimana halnya media yang lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Secara sederhana dan mudah pembuatannya, media grafis termasuk media yang relatif murah dari segi biayanya. Kemudian, media yang kedua yaitu media bentuk papan. Media ini umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok. Dan media dua dimensi yang ketiga adalah media cetak. Media cetak merupakan media yang relatif murah, banyak jumlahnya, serta tersebar pada seluruh wilayah yang menjadi dambaan semua orang. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan media dua dimensi. Kelebihan media dua dimensi yang pertama, bermanfaat di ruang manapun tanpa harus adanya penyesuaian khusus. Kedua, pemakai dapat secara fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara penyajian berlangsung. Ketiga, mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Kekurangan media dua dimensi yang pertama, terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. Kedua, memerlukan keahlian khusus dari penyajiannya, apalagi bila memerlukan penjelasan verbal. Dan yang terakhir, mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan dengan media-media yang diproyeksikan. Nah, dari penjelasan tersebut mengenai media dua dimensi, kiranya dapat dipahami bahwa media dua dimensi bisa dibilang cukup penting karena dengan adanya media dua dimensi, pelajaran atau proses belajar mengajar menjadi lebih terbantu, yaitu mulai dari pelajaran yang asal mulanya sulit dipahami bisa menjadi mudah untuk dipahami. Pelajaran yang asal mulanya memakan waktu yang cukup lama menjadi cukup singkat
dengan adanya media dua dimensi. Dan pelajaran yang asal mulanya membosankan bisa menjadi menyenangkan. Jika dilihat dari segi kelemahan, media dua dimensi memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelajaran menyiapkannya. Nah, dari uraian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa media dua dimensi merupakan sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, yang berada pada satu bidang datar dan hanya dapat dilihat dari bagian depannya saja. Jenis-jenis media dua dimensi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu media grafis, bentuk papan, dan bentuk cetak. Bentuk grafik meliputi bagan, sketsa, diagram grafik, gambar atau foto, dan poster. Bentuk papan meliputi papan tulis, papan flanel, dan papan buletin. Dan bentuk cetak meliputi buku pelajaran, surat kabar dan majalah, ensiklopedi, modul, dan bahan pengajar terprogram. Nah, demikian pembahasan mengenai media dua dimensi dan karakteristik media dua dimensi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.